Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai segala pekerjaan kita di awal minggu yang baru ini, marilah kita menghadap Tuhan, kita teduhkan hati kita, dan kita berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Raja Alam Raya, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di malam yang telah lewat. Terima kasih untuk hari baru yang Kau beri. Hari demi hari, kami diberi berkat dan kesempatan baru. Maka hari demi hari juga, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih jelas, mengasihi-Mu lebih sungguh, dan mengikuti-Mu lebih dekat. Oleh karena itu, sapalah kami pada pagi ini dengan firman-Mu, supaya firman itu menjadi pandu bagi kami dalam memasuki minggu yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32. Kita akan mulai dari ayat 3 sampai ayat 8. Nanti kita lanjutkan pasal 33 ayat 1 sampai 4. Perikop ini menceritakan tentang reuni antara Yakub dan kakaknya Esau. Kejadian pasal 32 mulai ayat yang ketiga. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir dekat Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kita lanjutkan dengan Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ke 4. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rachel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Yang menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sewaktu tinggal di Semarang, saya punya 2 anjing peliharaan, namanya Alfonso dan Alfredo. Alfonso anjing penurut, sedangkan Fredo nakal sekali. Waktu kecil dia suka mencuri makanan kalau saya lagi keluar dari rumah. Dan tidak sulit untuk mengetahui kapan dia mencuri. Setiap kali saya pulang ke rumah, mereka berdua biasanya tuh datang berlari menyambut saya sambil menggonggong dengan mengebaskan ekor mereka. Tapi kadang hanya Fonso yang menyambut, Fredo tidak.
Dipanggil pun dia tidak nyaut. Dia malah ngumpet di bawah meja di sebuah sudut yang gelap. Nah, setiap kali itu terjadi saya tahu, ini pasti habis mencuri. Nah, rupanya benar, saudara. Dia merasa takut, sesak hati karena tahu sudah berbuat salah. Jadi dia ngumpet karena dia takut dihukum. Padahal saya sih bersikap biasa-biasa saja. Saya maklum kelakuan anjing kecil ya memang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anjing saya punya naluri untuk bersembunyi ketakutan sesudah dia berbuat salah. Itu anjing. Apalagi manusia. Dalam kisah penciptaan, diceritakan setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka juga ngumpet pada waktu dipanggil oleh Tuhan. Karena takut dihukum, takut dimurkai, takut dilukai. Perasaan serupa rupanya juga dialami oleh Yakub sejak dia menipu kakaknya Esau dengan merampas hak kesulungannya. Penipuan itu sudah terjadi dulu sekali, pada waktu keduanya masih muda, masih pemuda. Sesudah menipu, buru-buru Yakub minggat dari rumah, pergi jauh karena takut. Dan kini saudara, puluhan tahun setelah lewat, baik Esau maupun Yakub sudah pada berkeluarga, sudah punya keturunan, juga sudah pada mapan. Namun demikian, rasa takut rupanya masih menghantui Yakub. Dan itu yang membuat dia urung bertemu dengan Esau selama puluhan tahun ini. Sampai satu hari akhirnya Yakub bertekad untuk menyelesaikan persoalan masa lalunya. Dia ingin pulang kampung, kembali ke rumah orang tua, ke negerinya, ke tempat kelahirannya. Dan itu berarti dia harus berhadapan dengan Esau. Yakub pulang membawa rombongan besar. Dibawanya seisi keluarganya, para pelayannya, seluruh ternak peliharaannya. Dan karena dihantui rasa takut, Yakub mengirim utusan lebih dulu kepada Esau untuk memastikan bahwa sang kakak mau menerima dia baik-baik. Utusan itu lalu datang menjumpai Esau dan pulang dengan laporan bahwa Esau siap untuk menemuinya. Para utusan itu mengatakan, Esau sekarang lagi berjalan ke arah kita dengan diiringi oleh 400 orang. 400 orang? Mendengar kalimat terakhir ini, Yakub langsung ketakutan. Langsung berpikiran negatif. Sudah terbayang di benaknya wajah Esau yang murka. Dan 400 orang itu pasti ditugaskan untuk membantai dirinya dan seisi keluarganya. Maka di dalam Kejadian 32 ayat 7 dikatakan, sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kata sangat takut dan sesak hati menunjukkan betapa paniknya Yakub akibat rasa takut yang sudah puluhan tahun terpendam. Rasa takut ini kini mencapai puncaknya. Dan saking takutnya, Yakub sampai merasa perlu membuat protokol keselamatan. Rombongan dia dibagi menjadi 2 barisan. Istri dan anak-anaknya ditempatkan paling belakang. Supaya kalau terjadi pembantaian, mereka nggak mati duluan. Istri dan anaknya bisa kabur dan diselamatkan. Akhirnya momen yang menegangkan itu tiba. Yakub dan rombongannya berhadapan-hadapan dengan Esau dan 400 orang pengiringnya. Ketika Esau melihat Yakub dan Yakub melihat Esau, Yakub bersujud ke tanah sampai 7 kali sebagai tanda permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Lantas apa yang terjadi kemudian? Sungguh di luar dugaan. Esau sama sekali tidak menunjukkan wajah marah. 400 orang pengiringnya ternyata tidak diperintahkan untuk membunuh rombongan Yakub, melainkan untuk menjadi seksi penyambutan. Kejadian pasal 33 ayat 4 menuturkan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Happy ending, saudara-saudara. Bayangkan, hanya dalam beberapa menit, lewat tindakan permohonan maaf yang tulus, relasi yang sudah membeku puluhan tahun itu lantas cair kembali. Beban ketakutan yang selama ini menghantui Yakub kini terangkat. Dia menjadi lega. Dan hal ini membuat kita merenung, saudara-saudara, kenapa nggak dari dulu-dulu minta maafnya? Bukankah lebih indah kalau Yakub tidak usah menunggu sampai begitu lama
sebelum dia datang meminta maaf? Bukankah kalau dia tidak menunda-nunda untuk meminta maaf, dia bisa menjalani tahun-tahun hidupnya dengan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Dan kedua keluarga besar ini tidak perlu sampai putus hubungan sedemikian lama. Martha Beck, dokter dalam bidang sosiologi, sekaligus juga penulis buku, menganjurkan agar kita jangan menunda-nunda untuk meminta maaf atau memperbaiki relasi yang retak. Dia menulis begini, saudara. The perfect moment to apologize is the moment you realize you have done something wrong. Momen paling tepat untuk minta maaf adalah persis begitu Anda sadar bahwa Anda telah berbuat salah. Martha Beck pernah bertahun-tahun putus hubungan dengan ayahnya karena sang ayah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya ketika dia masih kecil. Dan dia menulis, orang seringkali mengira waktu dengan sendirinya akan memulihkan. Time heals. Tapi tidak selamanya demikian. Tanpa inisiatif untuk bertindak, untuk meminta maaf, berjalannya waktu tidak otomatis bisa memulihkan relasi yang retak. Bahkan malah membuat kita makin segan, makin malas untuk menyelesaikan masalah itu. Padahal permohonan maaf yang tulus, yang cuma beberapa menit bisa memulihkan relasi yang telah bertahun-tahun rusak, seperti yang dialami oleh Yakub. Saudara-saudara, apakah kita punya hubungan yang retak dengan orang lain, yang belum juga kita selesaikan sekian lama? Apakah kita akan membiarkan terus itu mengganjal di hati, karena kita terus menunda meminta maaf, atau sebaliknya menunda untuk memaafkan dia? Di tiap hari yang baru, Tuhan memberi kita kesempatan baru, kesukacitaan baru. Dan untuk bisa menikmati semua itu, kita perlu hati yang bersih. Jadi kalau ada yang punya masalah, saudara, jangan tunda untuk menyelesaikannya. Supaya kita bisa menikmati setiap hari yang lewat dengan hati yang bebas dari ketakutan, kemarahan, dan kepahitan. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang pengampun dan penyayang, Engkau tidak pernah menunda untuk mengampuni kami. Engkau selalu memberi kesempatan kedua bagi setiap orang yang datang memohon pengampunan. Ajarlah kami juga menjadi orang yang tidak
menunda terlalu lama untuk mengampuni, atau juga untuk mengakui kesalahan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang relasinya retak, antara pasangan, antara orang tua dan anak, kakak dan adik, mertua dan menantu, keluarga inti dan keluarga besar, atau antar sahabat, antar teman, di gereja maupun di tempat kerja. Kiranya Roh Kudus menolong, memberanikan mereka untuk segera berdamai, untuk meminta maaf dan memberikan pengampunan. Kami berdoa bagi mereka yang terjangkit dengan virus corona dan keluarga yang merawat mereka. Begitu juga mereka yang menderita berbagai penyakit lainnya. Tuhan, karuniakanlah pemulihan bagi mereka. Di hari yang baru ini berikanlah mereka juga kekuatan dan pengharapan bahwa habis malam akan datang pagi, habis gelap akan terbit terang, habis hujan akan tampak pelangi. Kami berdoa bagi masyarakat yang sekarang ini makin susah mencari nafkah. Tuhan, tolonglah warga masyarakat untuk tabah menghadapi pandemi ini, krisis ini. Agar kami tidak menjadi putus asa atau gelap mata. Untuk tetap berupaya mencari nafkah dengan cara yang halal, tidak tergoda melakukan tindak kriminal. Kami berdoa bagi upaya pemerintah, khususnya gugus tugas COVID-19, dalam upaya mereka menangani pandemi. Kami berdoa juga khusus bagi segenap tenaga medis, para dokter dan perawat, karyawan yang bekerja siang dan malam di rumah sakit, baik yang ada di ruang ICU sampai yang ada di ruang jenazah. Lindungilah mereka. Berilah mereka hikmat saat harus mengambil keputusan. Jauhkanlah mereka dari terjangkit oleh virus itu. Selamatkanlah mereka, Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menghadapi hari kerja yang baru, minggu yang baru, berikan kami semangat dan kesukacitaan. Biarlah hari ini menjadi hari berkat, karena kami ingin menjalaninya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari yang baru ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.